Asal-usul kehidupan di dunia. Masa Praksara, periode di mana peradaban manusia saat itu tidak mengenal bahasa tertulis. Periode ini dibagi menjadi beberapa periode berdasarkan jenis peninggalannya. Zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum adalah masa awal pembentukan bumi yang berlangsung sekitar 4 miliar hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Zaman ini juga dikenal dengan nama Arkaikum atau Arkean. Salah satu peninggalan zaman Arkeozoikum adalah batuan keraton atau perisai benua yang diperkirakan berusia 3,8 miliar tahun. Organisme pertama yang ditemukan yaitu berasal dari spesies Cyanobacteria atau Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana, amonia, dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah periode geologis yang berlangsung sekitar 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Zaman ini sering disebut sebagai zaman primer atau zaman kehidupan tua. Nama Paleozoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu Palaios yang artinya tua dan zoi yang artinya hidup. Makhluk hidup yang muncul pada zaman Paleozoikum diantaranya mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang-binatang bersel satu lainnya yang tidak bertulang. Zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman prasejarah yang berlangsung sekitar 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman reptil karena ditandai dengan munculnya hewan reptil besar, termasuk dinosaurus. Nama Mesozoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu meso, antara, dan zoon, hewan, makhluk hidup. Secara harfiah, Mesozoikum berarti kehidupan pertengahan. Zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman yang terjadi setelah berakhirnya zaman Mesozoikum, sekitar 60 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Zaman ini juga dikenal dengan nama Kenozoikum atau Cenozoikum. Kata Neozoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kainos yang berarti baru dan zoe yang berarti kehidupan. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tersier, zaman ketiga, dan zaman Kuarter, zaman keempat. Zaman Kuarter terbagi menjadi dua fase, yaitu Holocene dan Pleistocene. Teori out of Africa. Teori out of Africa adalah teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia modern pertama kali muncul di Afrika. Teori ini dikemukakan oleh Christopher B. Stranger, seorang antropolog dari Inggris, dan Gunther Brown, seorang antropolog Jerman. Secara rinci, teori out of Africa menyebut bahwa ada 3 gelombang kedatangan manusia purba Afrika di Indonesia. Tahap paling tua adalah Proto-Melayu yang datang kala 2500 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan fase Deutero-Melayu yang menetap pada 1500 sebelum Masehi. Terakhir Melanesia hadir pada tahun 1000 sebelum Masehi. Teori out of Yunan. Teori Yunan adalah salah satu teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Teori Yunan didasari oleh kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Teori out of Taiwan. Teori of Taiwan adalah teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Teori ini didasarkan pada kesamaan rumpun bahasa yang dibawa oleh penduduk Austronesia. Teori ini juga menjelaskan bahwa migrasi penduduk penutur bahasa Austronesia dimulai sejak 7000 BP yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Migrasi tersebut dilakukan dengan cara berpindah dari pantai timur Tiongkok bagian selatan melalui Taiwan. Teori Nusantara. Teori Nusantara adalah teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh beberapa ahli, di antaranya Muhammad Yamin, Corey Scaraf, C. Crawford, dan Sultan Takdir Ali Jahbana. Ditemukannya fosil manusia purba.